Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, saya datang bukan untuk menggurui atau mencoba menjadi lebih tahu, tetapi kita sama-sama mau belajar. Ya, judul khotbah saya pagi hari ini ya seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita akan berbicara tentang God's factor. Faktornya Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang God's factor dari sisi favor of God. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang grace of God. Kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama memberitahu kepada kita bahwa di hari-hari yang terakhir dinubuatkan bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang akan masa sukar. Gitu ya. Jadi apa yang menjadi keadaan akhir zaman itu adalah keadaan akan sukar. Dan Alkitab berkata bahwa dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukan hanya sekedar waktu yang sukar dalam periodik sekali, tetapi kata yang dipakai adalah times of trouble. Jadi artinya waktu-waktu yang sukar. Jadi keadaan yang sukar akan datang silih berganti. Keadaan yang sulit, apalagi masalah-masalah yang berat itu di depan kita akan datang silih berganti. Yang satu datang, yang kemudian yang berikutnya datang lagi. Yang satu pergi, yang berikutnya datang lagi. Masa-masa yang sukar. Jadi kalau ada yang memberitahu kepada saudara dan berkata bahwa oh nanti keadaan akan menjadi lebih baik, enggak. Alkitab sudah menubuatkan bahwa di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman, ya 2 Timotius 3 ayat 1 kan judul perikopnya keadaan manusia di akhir zaman. Dan dikatakan bahwa diketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa-masa yang sukar. Jadi saudara yang mau mengharapkan keadaan alam manusia yang menjadi lebih baik, enggak begitu. Akan lebih sukar. Nah, ayat itu, perikop itu bilang akhir zaman. Tahukah Bapak Ibu Saudara akhir zaman? Akhir zaman itu adalah sebuah periode waktu. Karena kata akhir zaman dari sejak zaman gereja mula-mula ataupun abad pertama, di Alkitab kita juga sudah dikumandangkan kata itu. Nah, akhir zaman itu berbicara tentang periode waktu kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya dan nanti kedatangannya yang kedua kali. Jadi itu disebut akhir zaman, periode waktu. Makanya ada banyak orang bilang, oh dari dulu saya sudah dengar khotbah akhir zaman. Mana Tuhan Yesus tidak datang? Nah, jangan lupa, itu periode waktu. 1 hari buat Tuhan, 1000 tahun buat manusia. Nah cuman sekarang Bapak Ibu Saudara kalau saya secara pribadi percaya beberapa hamba Tuhan juga bilang begini. Karena ini periode waktu dari kenaikan Tuhan setelah kebangkitannya dan kedatangannya kali kedua. Nah kita tuh sudah mungkin di ujung-ujungnya kira-kira begitu. Makanya ada sebuah istilah akhir dari akhirnya zaman. Jadi kita sedang ada di episode seperti itu. Dan Alkitab menubuatkan yang terjadi masa-masa yang sukar. Kemarin saudara kita sudah lewati pandemi. Ya kita tahu semua itu sulit bagi kita semua. Yang harusnya bisa kumpul gak bisa kumpul. Yang harusnya bisa ibadah di gedung gak bisa lagi. Semua kembali kepada di rumah dan lain sebagainya. Sebagai menyentuh semua lini usaha. Baik besar, kecil, menengah. Gereja di desa, di kota, di mana semua kena imbasnya kan begitu saudara. Semua mengeluh, apalagi juga sekarang. BBM naik, sembako naik, lombok naik, ya ibu-ibu apalagi, bumbu dapur naik. Ini di depan kita. Hanya yang harus kita tahu, walaupun ada masa yang sukar, tapi yang penting kita bersama dengan Tuhan. Halo? Amin? Pengkhotbah bilang segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepas, ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati.
Dan ayat 10 di dalam Pengkhotbah pasalnya ketiga berkata gini, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, banyak kita pilih ayat itu hanya waktu bilang gini, oh yang lagi baik tuh, indah tuh waktunya. Makanya ayat itu dipakai kalau kita ada undangan pernikahan, kartu undangannya dicantumkan ayat itu, segala sesuatu indah pada waktunya. Betul sih, ya, yang jomblo dapat pasangan hidup indah sih memang. Kan kalau Alkitab berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Tapi ingat baik-baik, Pengkhotbah pasal yang ketiga itu beritahu kepada kita, bukan hanya waktu yang indah-indah saja itu baik, tapi apapun, bahkan yang tidak indah pun itu baik sebetulnya, asal sama Tuhan. Gitu loh. Jadi ayatnya nggak peduli waktumu apa. Mungkin hari ini waktumu lagi gembira, puji Tuhan. Tapi mungkin kau lagi sedih. Ini waktumu lagi kehilangan seseorang yang kau cintai. Ini waktu lagi kau sedang melepaskan apa yang kau peluk. Engkau sedang tidak tertawa tapi sedang tidak menangis. Dan Tuhan bilang, hidup ini segala sesuatu ada waktunya. Yang penting bersama dengan Tuhan, apapun waktunya, mungkin ini waktu yang sedih, ini waktu yang sukar, tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti indah. Amin. Kita harus pastikan di situ, dengan Tuhan, indah-indah. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, kita akan baca terlebih dahulu dari ayatnya yang ke-10 bagian B. Firman Tuhan bilang, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi pagi hari ini. Kalau saudara sedang ada dalam sebuah kelemahan, oleh karena tekanan kehidupan, kesukaran kehidupan, saya mau katakan, jangan menyerah. Saudara, kesimpulan daripada 2 Korintus pasal yang ke-12 ini, dari semua apa yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus, dia menemukan sebuah kesimpulan konklusi di dalam ayat yang tadi kita baca ini di bagian yang terakhir. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh kan Bapak Ibu Saudara? Paulus bilang waktu aku lemah, tetapi dalam saat yang sama dia kuat. Kok bisa begitu? Nah itu yang saya bilang, ada God's factor di situ. Karena bahasa kita kan seharusnya, kalau aku lemah maka aku kalah. Kalau aku lemah, jika aku lemah maka aku tidak berdaya. Jika aku lemah maka kasihanilah saya, kira-kira gitu. Tapi Paulus enggak. Dia bilang, jika aku lemah maka aku kuat. Dan waktu saya lihat ayat itu saya perhatikan baik-baik. Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab kita secara buku ini, di dalam ayat itu ditulis pakai tanda koma. Makanya saya waktu lihat tanda koma ini saya bilang, wah ini God's factor nih. Walaupun itu koma. Artinya bahwa keadaan lemah bukan hasil akhir dalam kehidupan kita. Keadaan sukar bukan hasil akhir yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan belum selesai sama kita. Saudara sedang mengalami kesukaran, kelemahan, sakit penyakit. Tuhan belum selesai dengan saudara. Jangan kasih titik. Halo? Saudara marah? Jangan kasih titik, masih koma di situ. Masih ada harapan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena dia memang solusi kehidupan. Bicara tanda baca jangan main-main saudara. Di dalam Matius pasalnya ke-5 ayat 18 dikatakan bahwa sebelum bumi langit ini lenyap, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih dikatakan begini, bahwa lebih mudah, terjemahan apa? Bahasa Indonesia sehari dikatakan gini, bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Wah, keren. Tanda baca aja diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya ayat ini bilang, kalau saudara lemah, jangan menyerah. Masih ada harapan.
Kalau saudara sedang sukar, jangan kasih titik. Tuhan belum selesai sama saudara. Tuhan mau menunjukkan kasih setia jalan-jalannya. Selalu ada pintu yang terbuka di situasi yang tertutup. Selalu ada jalan yang baru di setiap jalan yang buntu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terkejut dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan tidak terkejut dengan pandemi 2,5 tahun yang lalu. Tidak. Di dalam pengertian dan kemahatauannya dia tahu apa yang sedang diizinkan terjadi. Dan dia tahu akan kemana ini pergi. Kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan hanya kita mengerti dan mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya kita tidak ketinggalan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya di bagian ayat tadi dikatakan, maka disambung waktu aku lemah, aku kuat. Ada faktor Tuhan di sini saudaraku. Faktor Tuhanlah yang akan mengubah apa yang tidak mampu bagi manusia menjadi bisa. Manusia sangat terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya kita nggak perlu memegahkan diri. Ini yang saya sebut adalah sebuah paradoks kekristenan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat 26 dan ayat 31. Dikatakan bahwa yang lemah dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang tidak berarti dipilih oleh Allah untuk meniadakan yang berarti menurut dunia. Yang lemah memalukan yang kuat. Ini kan paradoks sama. Yang lemah aku kuat. Yang bodoh menurut dunia dipilih oleh Allah untuk meniadakan yang berhikmat menurut dunia. Ada sebuah paradoks kekristenan di situ. Karena memang ada faktor Tuhan di situ. Makanya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 26. Itu diawali dengan begini. Ingat saja keadaanmu waktu dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada dari antara kamu yang berhikmat, yang berkuasa, yang kuat. Jadi kalau hari ini saudara berhikmat, saudara punya kekuasaan, saudara punya kekayaan, saudara punya kemampuan. Alkitab bilang ingat aja, jangan sombong. Itu cuma karena Tuhan. Amin. Itu cuma karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, bisa apa kita? Dalam Ulangan juga dikatakan, janganlah engkau berkata bahwa kekayaanmu itu karena kekuatanmu, karena usahamu. Ingat selalu akan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kepercayaan. Nah kalau Tuhan memberikan kita kepada kepercayaan, apa yang kita harus lakukan dengan kepercayaan itu? Ingat saja kata Tuhan. Kita yang lemah dipilih oleh Allah untuk mengalahkan yang kuat. Kita yang tidak berdaya, kita yang bodoh menurut dunia, Allah pilih. Supaya dengan hikmat kita mengalahkan kepintaran dunia. Karena pintar dengan hikmat itu beda. Nah, karena ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada faktornya Tuhan, maka saya ingin membawa kepada Bapak Ibu Saudara membaca ayat pasalnya yang ke-10 secara keseluruhan. Karena ada faktor Tuhan, kemudian ayat itu bilang begini. Karena itu aku apa? Saya mau dengar. Karena itu aku senang dan rela. Tapi ayat itu luar biasa. Senang dan relanya di dalam apa? Kelemahan. Di dalam siksaan. Kesukaran. Penganiayaan. Kesesakan. Oleh karena Kristus. Aku senang dan rela. Oh my God. Kalau senang dan rela di dalam kebahagiaan. Kalau senang dan rela di dalam kecukupan. Kalau senang dan rela dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita semua bisa. Bahkan orang yang belum percaya kepada Yesus pun juga akan bisa. Tapi kita bisa senang dan rela enggak? Dalam kesukaran. Dalam penderitaan. Dalam kesulitan. Dalam tekanan hidup. Bisa senang dan rela enggak?
Kita terlalu banyak sudah dibuai dengan berita-berita. Ikut Yesus, semua jalan mulus. Ikut Yesus, yang miskin jadi kaya. Ikut Yesus, semua baik-baik saja. Saya percaya itu juga terjadi. Tapi kita jangan bermain di satu sisi. Kita harus menjadi seimbang di dalam Tuhan. Supaya apapun yang terjadi, waktu saudara susah, saudara tidak mengutuk Tuhan dan kecewa kepada Tuhan. Dan waktu saudara juga kaya, saudara tidak lupa dan tinggalkan Tuhan. Di mana saja keadaan hidup kita, baik senang maupun susah, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Setia sampai akhirnya. Tadi saya khotbah pagi itu bahwa perkenanan Tuhan adalah turun kepada orang yang setia. Senang enggak? Rela enggak? Ini bukan hanya senang loh, tapi juga rela. Ada orang kan bisa senang tapi enggak rela. Ini udah senang, rela lagi. Dan relanya di dalam apa? Kesukaran, di dalam penderitaan. Saya mengutip seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Julianto Simanjuntak. Seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini dipakai dalam pelayanan konseling. Dia melewati banyak hal dalam kehidupannya. Sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai gembala sidang dulu dia lewati bagaimana anaknya kecanduan games online. Nggak mau belajar, main game terus, susah diatur, memberontak. Bahkan sempat nggak percaya sama Tuhan. Padahal anak pendeta, anak gembala sidang. Banyak anak-anak pendeta memang juga ada punya tekanan yang sama, termasuk anak saya juga. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, nak, papi itu mau jadi pendeta, bukan karena papi yang mau. Saya punya cita-cita mulia dulu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pengen jadi pendeta, saya pengen jadi mafia. Mulia sekali panggilannya. Nggak pernah terpikirkan, sedetik pun tidak pernah. Kalau yang cita-cita yang tadi saya katakan itu terpikirkan. Karena saya sudah mulai mencobanya. Mulai punya teman, bangun jaringan. Beberapa teman-teman saya itu adalah ya kelas kakapnya sebetulnya sekarang. Saya nggak perlu sebutkan lah namanya. Karena yang satu sudah dieksekusi mati, yang satu masih ada. Tapi nggak perlu sebut nama. Dan kalau saya tidak dipilih Tuhan, mungkin saya ada di jajaran itu. Saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan baik. Dan saya lebih bangga menjadi pendeta. Hamba Tuhan. Pak Julianto berkata bahwa kita harus belajar merayakan penderitaan dan kesukaran. Loh, penderitaan dan kesukaran kok dirayain? Rayain tuh ya Pak, ulang tahun loh Pak. Dapat bonus gaji, diangkat jadi promosi, tender proyek yang goal ya dirayain dong. Kok kesukaran dirayain, penderitaan enggak. Selalu ada berkat yang positif dari keadaan yang negatif kalau ada bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sukar. Mari kita mau punya iman seperti Paulus, bahwa aku senang dan rela. Kenapa Paulus bisa senang dan rela? Nanti kita temukan rahasianya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini yang lagi susah, yang lagi menderita, mau dirayakan bersama dengan Tuhan? Halo? Ada amin? Kalau lagi senang dirayain perlu iman enggak? Saya pikir semua orang juga bisa kan? Haleluya. Tapi kalau lagi susah menderita, kalau kita rayakan, kalau nggak ada iman kepada Tuhan, mungkin kekuatan kita terbatas. Merayakan. Kita kan kalau rayakan, Yesus rayakan, cuma hal-hal yang baik. Tapi lagi sakit, kau lagi menderita hari ini, bisa nggak kau berkata sama Tuhan, rayakan. Aduh Tuhan, mau angkat tangan aja susah. Tapi kok berkata, enggak, rayakan. Paulus dan Silas di penjara, ditaruh di tempat yang paling tengah. Tapi Alkitab berkata, di tengah-tengah malam,
mereka naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk menyanyi, nggak ada alasan untuk memuji Tuhan. Sedang diborgol, di penjara karena memberitakan Injil Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kira-kira tengah malam mereka menaikkan puji-pujian. Tidak ada musik seperti kita. Tidak ada WL. Tapi dari hati yang dalam, mereka sadar hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka. Tadi pagi saya katakan, mari bangun hadirat Tuhan bukan karena suasana. Mari bangun hadirat Tuhan bukan karena bulu kudukmu merinding. Mari bangun hadirat Tuhan bukan karena kau berbahasa roh dari awal hingga akhirnya. Tidak peduli jiwamu, perasaanmu, pikiranmu, kehendakmu. Kita tidak perlu tunggu bulu kuduk merinding dulu baru rasa hadirat Tuhan. Tidak, hadirat Tuhan oleh iman. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibrani berkata, barang siapa mau berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya Tuhan itu ada. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hadirat Tuhan selalu udah ada dalam hidup kita. Kita hanya perlu membangun kesadaran, yes, kalau Tuhan ada. Apa yang saya harus lakukan? Saya ingin memuji, menyembah Tuhan. Tidak peduli perasaanmu, tidak peduli hasratmu, imanlah yang membawa kita masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Nah itu sebabnya Pak Julianto, saya kutip ambil dari Instagramnya, dia katakan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah menikmati kesenangan dan kesusahan secara seimbang. Jadi hidup kalau saudara mau bahagia, nikmatilah kesenangan sama kesusahan secara seimbang. Waktu lagi susah jangan merasa Tuhan tinggalkan. Waktu lagi susah jangan merasa bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Dan juga waktu kita senang jangan merasa hebat. Jangan merasa kita lebih diperkenan sama Tuhan. Gereja kan hari-hari ini mengukur perkenanan Tuhan, berkat Tuhan tuh dari begitu. Oh, kalau saya punya jemaat yang banyak berarti Tuhan lebih berkenan. Kamu yang jemaat pendeta desa, yang jemaatnya cuma puluhan, oh kamu Tuhan kurang berkenan. Enggak, kita mengukur perkenanan Tuhan, berkat Tuhan dari materi. Nah, kita diajar dalam Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Jadi walaupun kita ada dalam keadaan tertekan, tertindas, keadaan yang tidak menguntungkan, kelemahan, kesukaran, biarlah kita mau bersuka cita seimbang. Sehingga waktu ada dalam keadaan yang menang dan kesenangan, kita tidak lupakan Tuhan. Apapun yang terjadi, susah, senang, sukar, ataupun tidak sukar, sedikit ataupun banyak, kita tetap mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan. Sampai pada akhirnya. Kenapa? Bisa senang dan rela. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7. Kenapa bisa senang dan rela? Ada rahasianya. Nah kita akan lihat ayat-ayat ini. Dari ayat yang ke-7, Paulus bilang begini, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Nah Paulus katakan bahwa dia mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Dari ayat yang ke-1 nanti saudara janji ya. Pulang ke rumah baca ayat itu dari ayat yang pertama, konteks perikop itu. Janji ya, supaya saudara dapat gambaran yang kita nggak punya banyak waktu untuk melihatnya di situ. Ya. Dari ayat 1 saudara akan lihat bahwa Paulus mendapatkan penglihatan. Dia mendapatkan penyataan supranatural secara luar biasa. Dan bahkan dikatakan dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit, terjemahan yang paling tepat di situ. Bukan dari sorga, ke tingkat ketiga dari langit. Karena memang langit kita itu cuma 3. Langit yang namanya atmosfer yang pertama, yang kedua langit kerajaan kegelapan, yang ketiga langit kerajaan Allah. Jadi langit cuma 3. Kalau ada yang bilang langit tingkatnya 7, kebanyakan. Bilang kebanyakan itu. 3 aja. Langit yang kelihatan atmosfer, lalu kemudian yang tidak kelihatan, kerajaan kegelapan,
dan kerajaan Allah. Nah, Paulus dia angkat ke tingkat ketiga dari kerajaan yang ada yang namanya kerajaan sorga. Dia lihat, bahkan dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Wah, ini keren loh Paulus. Kalau Paulus jadi pendeta hari ini, pengikutnya jangan-jangan, mungkin satu stadion Gelora Bung Karno kali. Karena ada banyak jemaat suka sama yang pendeta-pendeta begini. Yang naik sorga turun lagi. Yang lihat yang aneh-aneh turun lagi. Saya enggak anti. Saya percaya Tuhan bisa buat. Tapi sepanjang yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, orang kalau udah bisa lihat surga, jangan main-main. Ada sebuah tanggung jawab dan konsekuensi yang Tuhan mau dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Saya baca Paulus demikian. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Don Piper. Dia pernah mati 90 menit. Mati lalu kemudian 90 menit dia ke sorga. Dan kemudian dia turun lagi hidup. Malah waktu dia hidup, dia itu marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kasih hidup? Saya sudah enak di sorga. Karena waktu dia hidup lagi dia harus lewati. Karena dia ditabrak oleh mobil, dilindas oleh truk, tulang-tulangnya hancur. Dia menderita sekali. Berbulan-bulan di rumah sakit. Dipasang terus. Dia akhirnya bilang, kenapa Tuhan suruh saya hidup? Saya udah enak tuh 90 menit. Kenapa Tuhan suruh itu? Tuhan bilang, saya punya maksud dalam hidupmu. Dia tadinya marah kepada orang-orang yang mengasihi. Saya nggak layak dikasihi. Dia mengasihani dirinya sendiri sehingga dia tolak itu istrinya yang perhatiin, anak-anak, jemaatnya. Dia enggak. Sampai Tuhan bilang, enggak. Kamu harus sembuh dan beritakan kenapa engkau sempat lihat sorga. Jangan pikir saudara lihat sorga itu gampang. Konsekuensinya berat. Sama seperti Paulus. Paulus dikatakan. Karena dia mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa. Alkitab bilang apa? Diberi apa? Suatu duri. Utusan iblis yang menggoncang aku. Supaya jangan apa? Jangan sombong. Karena memang punya alasan untuk sombong. Ini sebetulnya semua hal yang, kalau pendeta alamin ini. Lihat surga, dengar suara-suara yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Itu kan, bayangkan, dengar suara tapi saudara gak boleh ucapin. Saudara mau ceritain gimana? Dan Paulus lihat itu semua. Karena dia berkata, aku melihat, aku lupa. Orang itu di dalam atau di luar tubuh, tapi aku ingat. Seorang Kristen, dia sedang menunjuk dirinya. Dia angkat ke tingkat ketiga, ke sorga. Lihat penyataan-penyataan yang luar biasa. Dia gak ditulis apa. Hanya dibilang penyataan yang mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Ini kan hebat saudara. Keren banget. Ini pengalaman supranatural. Yang menurut saya luar biasa. Tapi Alkitab bilang, karena Paulus dapetin itu semua, supaya kamu jangan sombong, diberi duri dalam daging. Bahkan kata yang dipakai, tidak enak, utusan iblis yang menampi aku, yang menggocok aku. Jadi hati-hati ya, yang minta untuk mau lihat sorga, siap gak konsekuensinya? Siap gak duri dalam dagingnya? Yang sudah, hamba-hamba Tuhan yang sudah lihat-lihat itu, ya udah biarin aja lah. Itu urusan mereka. Benar apa enggaknya, ya hanya dia dengan Tuhan. Ya kita percaya saja lah ya. Amin. Tapi lihat saja hidupnya. Karena Alkitab berkata bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dia anak Tuhan. Enggak. Bernubuat, mengusir setan. Enggak, Tuhan. Aku enggak kenal. Sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara jangan, jemaat Alitese Perdoa. Udah jangan main kosmetik. Jangan main apa yang kelihatan wah di depan mata. Mari kita main lebih di kedalaman. Mari kita mulai urus hidup kita, dimulai dari diri kita. Paulus karena dia dapat penyataan-penyataan yang luar biasa. Ada duri dalam daging. Nah ayat itu bilang selanjutnya, di dalam ayat ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Tentang apa? Utusan iblis itu loh. Duri dalam daging itu loh. Supaya mundur. Dia berdoa. 3 kali dia berseru. Dalam terjemahan bahasa Inggris karena memohon dengan ratap dan tangis.
Karena itu sesuatu yang tidak enak. Duri dalam daging itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Itu gambarannya. Udah duri, kita ketusuk duri nggak usah di dalam daging. Ketusuk saja sudah tidak enak. Tapi ini di dalam. Nggak enak. Dan untuk hal itu kata Paulus, aku 3 kali berseru. Berdoa. Sekali, oh Tuhan angkat duri dalam dagingku. Tuhan tidak jawab. Karena ini kan ada 3 kali berseru. Makanya saudara, kalau Anda sedang dalam kesulitan, penderitaan, kesukaran, tekanan, dan engkau berdoa, kalau Tuhan belum jawab, teruslah berdoa. Lu gak ada yang amin ya? Teruslah, karena Tuhan memang menjawab. Sekali, 2 kali, belum dijawab. 3 kali, Paulus berseru. Tuhan akhirnya jawab. Karena Tuhan memang menjawab doa. Jadi kalau kau nggak mendapat jawaban doa, karena Alkitab bilang Yakobus, karena engkau tidak berdoa. Kalau nggak berdoa, kalau nggak minta, dari mana engkau dapat jawaban? Cari, kata Tuhan, kau dapat. Minta, engkau akan diberi. Ketuk, pintu akan dibukakan. Jadi kalau engkau belum ada jawaban, jangan-jangan engkau belum berdoa. Karena Tuhan pasti jawab doa. Jangan malas berdoa. Nah, Tuhan jawab. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, doanya apa tadi? Doanya minta utusan iblis undur, betul nggak? Tapi jawabannya Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, doanya Paulus dijawab enggak? Maksud saya dijawab sesuai dengan permintaannya enggak? Paulus minta utusan iblis, duri dalam dagingnya dicabut, mundur. Itu doanya Paulus, 3 kali loh berseru. Itu permintaannya. Nah Tuhan jawab. Nah jawabannya Tuhan menjawab enggak permintaannya Paulus? Terima kasih yang sudah bilang tidak, Anda layak mendapatkan bintang. Enggak dijawab doanya. Karena memang seringkali Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Seharusnya bukan keinginan kita. Makanya doa kita harus seperti Paulus sama tadi tuh. Anak rohani saya Erwin tuh bilang tuh. Seringkali kita tuh ngomongnya doa, Tuhan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku bukan kehendakku. Tapi yang kita kerjakan ya kehendak kita juga akhirnya. Dan kalau dia tadi bilang berdoa kita harus bertobat, ya saya setuju banget. Seringkali kita kan maunya begitu. Kita yang kasih proposal sama Tuhan, ini loh proposalnya, Tuhan harus kerjakan semua. Kalau Tuhan tidak kerjakan menurut saya, maunya saya, keinginan saya, rencana saya, sudah. Saya nggak usah Tuhan-Tuhanan. Enggak dong. Dia Raja, dia Tuhan. Datanglah kerajaanmu, pemerintahanmu, memerintahlah atas hidupku. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Seperti jadi jawaban kita harus seperti yang ada di sorga. Apapun jawaban sorga, apapun solusi sorga, enak tidak enak, suka atau tidak suka, itu yang terbaik buat kita. Halo? Tuhan tuh punya maksud, kadang-kadang kita nggak ngerti loh sekarang. Loh kenapa lewat pandemi ya? Orang yang saya cintai dipanggil Tuhan, kita kadang-kadang nggak ngerti. Tapi kan ada satu ayat bilang, Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Loh, katanya kebaikan dalam segala sesuatu lagi. Mana? Saya malah mengalami begini, sulit, sukar, ditinggalkan dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita melihat kebaikan Tuhan, kita selalu bertanya-tanya. Tapi waktu kita lihat kebaikan Tuhan dalam seluruh keadaan yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita baru bisa bilang, Makanya ayat itu bilang begini, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi waktu kita tahu maksud dan rencana Tuhan kebaikan Tuhan, baru kita bilang, saya baru tahu sekarang. Tadinya saya nggak tahu. Tadinya saya bingung, kenapa ini terjadi? Kenapa? Saya sudah setia kepada Tuhan. Saya sudah ibadah sama Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa ini terjadi? Tapi waktu Anda ngerti kebaikan Tuhan. Oh, kalau dalam bahasa Jermannya begini, jebule kayak ngono toh. Oh, baru tuh ayat itu bilang, aku tahu sekarang bahwa Allah memang turut bekerja sama. Yang merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi di masa pandemi. Hari ini kalau kau belum lihat maksud dan rencana kehendak Tuhan, maksud di dalamnya, gak usah kecil hati. Nanti waktu kau lihat kebaikan Tuhan, maksud dan rencananya, kau baru bilang, ternyata maksud Tuhan tuh begitu. Kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu Tuhan, faktor Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Doa Paulus tidak dijawab. Tapi Tuhan memberi sebuah God's factor di sini. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Dalam penderitaan, kau akan melihat mujizat kuasaku. Dalam kesukaran, engkau akan lihat sebuah demonstrasi kekuatan ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga akhirnya engkau berkata, yang lemah akan berkata, ku kuat. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Kata miskin dan kaya, please tolong jangan dikaitkan dengan materi. Karena jemaat Tuhan kadang-kadang udah lihat dengar kaya dan miskin itu udah, oh duit aja duit. Muka-muka cuan semua. Makanya pelajaran Paulus ini memberangus tentang teologi prosperity. Saya nggak anti tentang prosperity. Tapi kita harus menyikapinya dengan seimbang. Supaya waktu Anda ada dalam kesukaran penderitaan, Anda tidak mengutuk Tuhan. Tapi tetap setia mengasihi Tuhan. Karena di sana ada kuasa Tuhan yang menjadi sempurna dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi. Jadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Anda sukar tapi Anda tetap tegar. Anda lemah tapi Anda kuat. Karena ada Tuhan dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan cuma bilang cukup. Itu baru kata cukup loh. Belum limpah loh. Apalagi limpah. Cukup. Makanya Paulus akhirnya bilang begini. Tadinya aku mohon-mohon, nangis-nangis. Supaya duri dalam dagingnya dicabut. Tapi waktu dia lihat. Dalam kelemahan justru kuasa Tuhan jadi sempurna. Karena ada kasih karunia. God's factor di situ. Baru Paulus bilang, sebab itu. Sekarang aku terlebih suka bermegah atas. Bermegah atas apa? Kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun. Menaungi aku. Melingkupi aku. Membungkus aku. Makanya itu bicara tentang kekuatan hadirat Tuhan. Menyelimuti kita. Ada kesukaran di depan tapi nggak mempengaruhi batin kita. Kita bisa tetap tidur nyenyak, ngorok, nada sefales sedikit sambil membuat iler. Kita tetap percaya walaupun ada khawatir tapi tidak kekhawatiran. Ada takut tapi tidak ketakutan. Ada cemas tapi tidak kecemasan. Karena kita tahu justru dalam kelemahan, dalam kesulitan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya ayat itu diakhiri. Tadi kan itu sebabnya. Aku senang, aku rela. Coba saya mau lihat wajah-wajah yang senang dan rela dalam penderitaan dan kesukaran. Yo kan, takut kan? Takut. Siapa senang dan rela diberkati sampai 7 turunan? Kita maunya begitu. Anda kalau bisa menang dalam kesukaran akan Anda menang dalam kemenangan. Dalam kebahagiaan. Halo? Banyak orang saya lihat dia bisa hebat di atas kebahagiaan.
Tapi waktu dia dalam penderitaan, dia mundur dari Tuhan. Nah, Tuhan kita belum selesai bekerja. Jangan kasih titik, masih koma. Biar saudara alami. Waktu aku lemah, maka aku kuat. Waktu aku sakit, sebetulnya aku sehat. Waktu aku tidak berdaya, aku bisa, aku mampu. Bukan karena aku, tapi karena dia. Ada God's factor, kasih karunia Allah. Apakah definisi kasih karunia Allah? Salah satu definisi daripada kasih karunia, saya akan akhiri di sini, adalah kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan dengan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya engkau terbatas. Sekaya-kayanya engkau terbatas. Pandemi sudah mengajar kita, ada banyak orang punya duit, sakit kena COVID, dia tidak bisa masuk rumah sakit loh. Nggak bisa, antri Pak, antri. Saya bayar. Sambil nafas oksigennya kan udah susah. Bayar. Nggak bisa Pak. Mau beli oksigen, habis semua tabung. Di mana? Berapapun juta, 10 juta, saya bayar. Padahal dulu waktu sehat ngasih persembahan 100.000 aja bergumul. Bukan cari yang merah di dompet, kalau bisa cari yang biru. Ungu. Tapi waktu sakit, saya pernah Bapak Ibu Saudara, mendoakan orang yang mau bukan COVID waktu itu. Orang sombong sekali sama Tuhan. Kekayaannya dia bilang karena semua bisa. Waktu dia sakit saya masuk rumah, kamar rawatannya itu karangan bunga dari orang-orang. Kolega-kolega dia dari pintu depan. Saya sampai bingung kenapa karangan bunga dimasukin. Ucapan sehat-sehat dimasukin di sini semua. Karena orang terpandang. Orang kaya raya. Memang kalau orang kaya itu banyak. Di mana ada gula, di situ ada semut. Makanya teman-teman sejatimu adalah di saat engkau sulit, di saat-saat engkau sukar, dia teman yang masih mendampingi dan memegang hidupmu. Itu teman sejati. Halo? Halo? Kalau engkau lagi hebat banyak orang, kalau engkau lagi punya banyak orang yang mendekat kepadamu, tidak usah heran. Itu manusia. Makanya itulah Tuhan sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia. Dia waktu engkau sukar, dia menemanimu. Kalau kita mau seperti Kristus, teman kita lagi susah, kita sama-sama dia. Sudah, waktu cukup, kita mau datang sama Tuhan. Waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik. Amin. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ada yang mau berkata, apapun waktu saya hari ini, itu yang terbaik. Karena segala sesuatu indah waktunya, asal dengan Tuhan. Mungkin kau lagi sakit. Mungkin kau lagi sedang menderita. Lagi sedang ada dalam kesukaran. Pekerjaan yang belum terbuka. Jodoh yang belum. Oke, jangan, nggak usah pusingin itu. Bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Mari datang dengan sebuah paradigma yang baru bahwa dia Bapa. Jangan jadikan Tuhan itu seperti dukun. Tapi tanpa sadar banyak kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita datang minta ngalap berkah, kita datang supaya, saya muji Tuhan supaya diberkati. Enggak. Saudara sudah diberkati sama Tuhan. Saudara mau puji dia atau enggak, Tuhan tetap memberkati saudara. Tapi kalau saudara memuji Tuhan, saudara yang akan lebih cinta sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan supaya Tuhan sayang sama saya. Enggak, Tuhan sudah sayang sama saudara. Dia sudah mati buat saudara selagi waktu saudara berdosa. Tapi kalau saudara menyembah dia, saudara yang tambah sayang sama Tuhan. Saudara yang tambah cinta sama Tuhan. Karena dia memang sobat yang setia. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ditarik dari dapur perapian yang menyala-nyala. Sampai detik terakhir pun, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ingin dimasukkan di perapian yang menyala-nyala, Tuhan enggak larikan dia seperti Filipus. Tapi waktu ada di tengah-tengah api, disitulah Tuhan hadir bersama dengan mereka. Teofani penampakan Kristus di perjanjian lama terjadi di situ. Sehingga orang-orang Nebukadnezar sama raja, aku lihat 3 orang yang dimasukkan ke dapur. Tapi sekarang ada orang yang keempat dan mukanya
seperti muka seorang dewa. Dalam penderitaan kadang-kadang Tuhan tidak tarik saudara. Dalam kesukaran kadang-kadang Tuhan tidak luputkan. Dalam kesakitan kadang-kadang Tuhan izinkan. Tapi justru di situ Tuhan ada. Tuhan bersama denganmu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu memerdekakan kami. Kami akan pulang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan laksana burung Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya, kami berjalan tidak menjadi lelah. Kami berlari tidak menjadi lesu. Tuhanlah yang jadi kekuatan kami. Sentuh kami dengan kasih karunia-Mu supaya kami melihat kuasa-Mu semakin sempurna. Terpuji akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mari katakan sama-sama.